Hai, balik lagi di konten Mr. Gaib Channel. Nah, untuk di konten kali ini gue bakal menceritakan sebuah pengalaman atau kisah menyeramkan seseorang yang bekerja di salah satu rumah sakit. Lebih tepatnya, beliau adalah penjaga kamar mayat di salah satu rumah sakit umum di kota Magelang. Kalau misalkan kita berpikir atau membahas tentang rumah sakit, pasti di pikiran kita adalah banyak hal-hal mengerikan ataupun menyeramkan. Karena di rumah sakitlah banyak sekali orang-orang yang kehilangan nyawanya atas beberapa kejadian atau tragedi yang menimpa orang tersebut. Oke, sebelum lanjut, kita membahas tentang pengalaman seseorang yang menyeramkan pada saat ia bekerja di salah satu kamar jenazah di rumah sakit. Jangan lupa untuk kalian subscribe, like, komen, dan juga share. Jangan lupa kalian nyalakan tombol notifikasi agar kalian mendapatkan notif setiap Mr. Gaib mengupload konten. Dan beginilah kisahnya. Kisah penjaga kamar jenazah di salah satu rumah sakit umum di kota Magelang. Suara rintihan memecah kesunyian malam di sebuah kamar mayat salah satu rumah sakit umum di kota Magelang. Seorang penjaga kamar mayat ini spontan terbangun dan melompat dari kursi tempat ia tidur. Ia berkeliling ruangan menuju sumber suara, namun tidak ada seorang pun ditemukan. Untuk pertama kalinya, pengalaman mistis tersebut dialami oleh Bapak Agus, yang belum genap seminggu bertugas menjaga ruangan jenazah. Sejak peristiwa itu, tepatnya 15 tahun yang lalu, ia mengaku sudah tidak takut lagi untuk menjalani pekerjaannya. Awalnya, pertama kali ia bekerja di situ, ia merasakan sangat takut. Tetapi sekarang sudah terbiasa. Sebelum ia menjalani profesi sebagai penjaga kamar mayat, ia lebih dulu menjadi juru parkir di rumah sakit tersebut. Penghasilan sebagai tukang parkir itu kurang dari cukup untuk menghidupi istri dan 5 anaknya. Nasibnya berubah ketika ia membantu salah satu petugas kamar jenazah untuk menguburkan mayat yang tidak dikenal dan tanpa identitas. Pria 49 tahun ini akhirnya ditarik pihak rumah sakit setempat untuk bekerja penuh menjaga kamar mayat. Saya diperbantukan ke kamar jenazah sekaligus mengurus kebersihannya, ucap pria yang rambutnya ini mulai tertutup uban. Dengan suara yang berat, Pak Agus ini bercerita bila banyak sekali pengalaman yang sudah ia alami. Dirinya harus tahan dengan berbagai kondisi mengenaskan para jenazah. Mulai dari yang kepalanya pecah, kakinya putus, perutnya sobek, dan berbagai bentuk tubuh jenazah yang membusuk sehingga tidak bisa dikenal lagi. Mereka rata-rata korban kecelakaan dan pembunuhan, ujar pria bertubuh jangkung ini. Di tahun pertama ia bekerja, banyak peristiwa di luar logika yang kerap ia rasakan. Ia mulai mendengar suara tangisan, rintihan, langkah-langkah kaki hingga suara keras seperti benda jatuh. Belum lagi ia melihat penampakan sosok gaib di sekitar kamar mayat. Mulai dari potongan kaki yang berjalan sendiri, penampakan pocong, kakek dengan wajah yang hancur, sampai suara berisik di dalam ruangan jenazah pernah ia alami hampir setiap malam, bahkan hingga sekarang masih terjadi, ujar Bapak Agus ini. Sebagai penjaga kamar mayat, dirinya harus memastikan kondisi setiap jenazah yang datang dan dijaga dengan baik sampai pihak keluarga menjemputnya. Tidak jarang sosok Pak Agus ini harus bekerja menghibur keluarga korban yang tengah dirundung duka. Masyarakat kerap mengaitkan kamar jenazah ini menjadi citra yang buruk dan seram. Padahal menurut saya menjaga kamar mayat juga adalah tugas kemanusiaan yang penting. Meski pekerjaannya ini cenderung tidak dilirik banyak orang, namun Pak Agus bersyukur. Penghasilannya saat ini lebih baik dibandingkan saat ia menjadi juru parkir. Meski keberatan menyebut gajinya, ia mengaku bayarannya cukup untuk kehidupan sehari-hari. Walaupun begitu, kami tetap bersyukur karena keluarga saya masih bisa makan dan anak-anak saya bisa sekolah. Jelas Pak Agus sambil bersyukur mengusap sepasang telapak tangan ke wajahnya. Nah, itu adalah cerita yang pertama dari Pak Agus, seorang penjaga kamar mayat yang mengalami kejadian menyeramkan. Dan kita lanjut lagi ke cerita selanjutnya. Cerita selanjutnya masih dari pengalaman menyeramkan seorang penjaga kamar mayat yang terjadi di salah satu rumah sakit yang ada di kota Bogor. Hal mistis ini kerap dialami oleh penjaga kamar mayat di salah satu rumah sakit yang ada di kota Bogor.
Sebut saja Mursito yang berumur 50 tahun. Ia seringkali mengalami hal gaib selama bertugas sebagai penjaga kamar jenazah. Suatu malam, sekitar pukul 10, Mursito sedang duduk santai sambil menonton televisi di ruangan belakang kamar jenazah. Saat suasana hening, tiba-tiba ada suara perempuan memanggil-manggil namanya. Suaranya pelan, tapi cukup terdengar jelas di telinga Mursito. Mursito pun penasaran dengan suara tersebut. Lantas ia mencari sumber suara. Dan ternyata panggilan minta tolong itu berasal dari ruangan pendingin jenazah. Pengalaman mistis lainnya yang pernah dialami Mursito adalah penampakan sosok menir Belanda. Ia mengatakan jika di belakang ruang jenazah memang masih kebun, dan ia mengaku pernah melihat arwah menir Belanda. Ia melihat arwah menir Belanda itu sedang merokok, dan Mursito pun mengaku jika terkadang hanya bara rokoknya saja yang terlihat, sedangkan wujud menir Belandanya hanya bayangan tipis, tapi wujudnya tetap terlihat. Seringnya muncul penampakan orang Belanda, kata Mursito, karena bangunan rumah sakit adalah bekas peninggalan zaman Belanda. Pengalaman mistis selanjutnya yang pernah ia alami adalah keranda mayat yang bergerak sendiri. Kejadian tersebut ia alami saat malam Jumat. Dirinya yang sedang berjaga di ruang jenazah dikejutkan dengan keranda mayat korban pengeroyokan yang bergerak sendiri. Mursito mengatakan, peristiwa buat bulu kuduknya merinding itu terjadi hampir sekitar 1 menit. Namun, kejadian mistis itu tidak membuat ia mundur. Kemudian Mursito pun menghampiri jenazah tersebut dan mengucapkan jika ia akan mencarikan keluarganya, sambil ia menepok-nepok jenazahnya. Kemudian setelah ia mengucapkan itu, keranda tersebut berhenti bergoyang. Nah, itu adalah 2 kisah atau 2 cerita pengalaman seseorang penjaga kamar jenazah. Menurut kalian, bagaimana cerita barusan? Bisa tulis di kolom komentar. Atau jika kalian mempunyai pengalaman menyeramkan lainnya dan ingin dibahas di Mr. Gaib Channel, bisa kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa selalu dukung konten Mr. Gaib dengan subscribe, like, komen, dan share. Dan sampai jumpa lagi di konten Mr. Gaib berikutnya.